Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mas-mas sekalian, sebelumnya mohon maaf karena saya lihat jadwalnya itu hari Jumat dan yang hari ini hari Selasa ya. Itu saya kebetulan nggak terlalu teliti melihat, jadi saya nggak tahu kalau hari ini ada mata kuliah fitokimia. Jadi ini nanti yang akan saya sampaikan seadanya dulu untuk pendahuluan. Nanti susulannya yang lebih lengkap akan saya susulkan di belakang. Oke, dan juga mohon maaf juga karena agak mundur-mundur kuliahnya karena saya baru pemulihan dari sakit. Oke, baik. Kita mulai ya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang isolasi dari bahan alam. Nah, subtemanya metode-metode isolasi yang bisa kita gunakan dalam bahan alam nanti, dan penjelasannya sedikit di belakang. Nah, untuk kuliah kali ini karena ini PowerPoint baru saya buat H-15 sampai 30 menit, maka seadanya dulu karena ini hanya pendahuluan dulu aja ya. Jadi sekilas dan sebentar saja. Nanti untuk lebih lengkapnya kita bahas di belakang. Oke. Baik, untuk pendahuluan di sini ya, teman-teman lihat untuk suatu tanaman. Jadi kalau dalam hal ini kita kan bicara mengenai tanaman. Nah, di dalam tanaman itu terdapat berbagai macam senyawa, komponen, dan sebagainya. Bisa sampai ratusan mungkin, atau bahkan ribuan, nggak tahu itu karena saking banyaknya senyawa yang ada dalam tanaman yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui, yang karena keterbatasan alat kita mungkin atau keterbatasan kita dalam mencari sesuatu di dalam ini tanaman tersebut. Nah, karena itu senyawa-senyawa yang biasa kita kenal seperti contoh di sini ya, kalau teman-teman lihat ada alpha-pinen, contoh limonen, lalu ini triglyceride sudah ada ya, dan banyak lainnya. Itu merupakan satu di antara banyak sekali senyawa yang ada dalam tanaman yang dipisahkan atau diambil atau diisolasi menggunakan metode-metode tertentu. Oleh karena itu, perbedaan metode itu akan sangat berpengaruh terhadap senyawa yang kita dapatkan. Itu bukan berarti metode ini hanya bisa untuk mengisolasi senyawa A, metode B hanya bisa digunakan untuk mengisolasi senyawa B, bukan. Akan tetapi metode A kemungkinan bisa juga mengambil senyawa A dan senyawa B. Metode B juga bisa digunakan untuk mengambil senyawa A dan senyawa B. Akan tetapi yang akan membedakan nantinya adalah hasil akhir atau persentase randomment. Ini yield itu bahasa Indonesianya ya, pokoknya ini apa, persentase senyawa A yang terdapat dalam ekstrak nanti. Dia besarnya 50% atau malah cuma 30% atau hanya 10%, itu berbeda-beda dengan tiap metode. Oke. Tapi juga tidak bisa kita generalisasikan seluruh metode bisa untuk mengisolasi senyawa A, dan senyawa ini bisa diekstraksi senyawa B misalnya oleh seluruh metode, itu enggak. Jadi ya untuk kasus isolasi dari bahan alam itu sangat spesifik dan sangat apa ya namanya, kalau bahasa koki, kalau bahasa masakan tuh tangan-tanganan gitu. Jadi selain orangnya yang melakukan juga metodenya. Tapi kalau metode sudah terstandarisasi dan alatnya sudah, instrumennya sudah ada, maka kita bisa standarisasikan. Akan tetapi dalam hal ini, kalau lebih ke metode, kita mendevelop atau membuat suatu metode untuk mengisolasi suatu senyawa dari bahan alam itu beda sedikit aja. Dalam metode itu mungkin saja senyawa yang kita ekstraksi memiliki perbedaan, baik di sisi jumlahnya ataupun di sisi kadarnya, jenis atau kadarnya gitu ya. Oke, baik. Oke, itu sedikit pengantar tentang isolasi. Nah, nanti setelah ini saya akan bikin ini ya, apa namanya, pakai
whiteboard lagi ya kan, tapi kita di sini sekilas dulu. Contohnya ada, kalau teman-teman mungkin sudah dapat ya, saya kurang tahu ini teman-teman pastinya sudah dapat di farmakognosi, ada Mas Rasi yang cara merendam bahan di dalam cairan penyari. Yang ini, kalau ada perkolasi, ini ya bedanya dengan maserasi. Kalau maserasi direndam sampelnya, kalau perkolasi direndam juga, tetapi cairan itu akan menyari dengan berjalan dengan menggunakan gravitasi. Lalu sokletasi yang ini seperti destilasi yang seperti perkolasi yang berulang-ulang. Ya, oke. Lalu enflorage ini juga pernah di farmakologi dulu. Ini destilasi juga yang bawah ya. Lalu ada pemisahan juga yang kita namakan partisi cair-cair, teman-teman harusnya sudah dapat partisi cair-cair. Lalu destilasi juga sudah dapat. Nah, kristalisasi, kristalisasi dan kromatografi. Nah, ini kita nanti akan banyak membahas di sini, tetapi penjelasannya akan ada di belakang nanti di video yang sudah lengkap. Oke, yang pertama, partisi cair-cair. Oke, di dalam hal ini, partisi ini merupakan suatu proses pemisahan zat terlarut dari fase 1 ke fase yang lain di antara dua fase yang tidak saling campur. Nah, ini contoh instrumen untuk partisi cair-cair ya ini. Ini corong pisah. Kalau teman-teman pasti sudah pernah megang ini. Nah, ini nggak perlu banyak dibahas. Nah, seperti ini ya. Kayak sekilas saja, pada intinya terdapat suatu campuran senyawa. Di sini ada 3 senyawa ini ya, kita masukkan. Karena ini saya ambil contohnya bukan senyawa bahan alam, tapi prinsipnya sama. Jadi ada suatu 2 macam pelarut, yang satu melarutkan ketiga senyawa ini, yang satunya masih tidak ada atau murni gitu ya. Lalu kita masukkan keduanya, terjadi 2 fase cairan yang tidak saling campur. Nah, ketika kita gocok maka akan terjadi perpindahan, atau secara umum kita bisa bilang untuk sesaat kedua fase cairan tersebut menyatu, tapi akan segera terpisah. Nah, pada saat terjadi penyatuan tersebut maka terjadi perpindahan antara satu fase senyawa di fase bawah ini menuju fase lainnya, yaitu yang atas gitu. Nah, lalu kemudian senyawa yang merah ternyata ini lebih cocok ke fase organik, sedangkan 2 senyawa lainnya akan lebih cenderung kembali ke fase yang awal. Nah, oleh karena itu kita bisa pisahkan melalui metode ini, corong pisah, dengan cara yang cairan bawah ini, yang berisi biru dan hijau ini, akan kita pisahkan, kita keluarkan dari corong pisah tersebut, dan kita hanya ambil yang fase organiknya. Ini yang partisi cair-cair. Yang kedua, destilasi. Ini ya, sekilas saja. Jadi pada intinya kita menggunakan sifat dari suatu cairan yang mana ketika suatu cairan itu dipanaskan, maka cairan itu akan mendidih. Artinya pada suhu di mana ada yang namanya tekanan uap dari suatu larutan dan juga tekanan udara di udara sekitar kita. Maka kita menggunakan prinsip ini, yaitu dengan cara memanaskan suatu cairan sehingga sampai pada tekanan uapnya yang sama dengan tekanan udara. Nah, pada saat titik ini maka cairan itu akan mengalami penguapan gitu. Nah, contohnya yang membedakan antara kita di sini di Kebumen, di Gombong, dengan di pegunungan, contohnya mungkin di ini ya, Gunung Merapi dan lain-lain. Ketika kita mendidihkan suatu cairan atau air, maka suhu yang dicapai untuk mencapai tekanan uap yang sama dengan tekanan udara itu akan berbeda. Contohnya kalau di sini 100 derajat Celcius, kalau di gunung mungkin hanya 90 derajat atau 93 gitu, karena tekanan udara di sini dengan di gunung itu berbeda. Oke, ini contoh-contoh metode destilasi. Oke, selanjutnya metode kristalisasi. Oke, pada intinya kristalisasi itu kita menjenuhkan suatu senyawa sehingga dia berbentuk padat. Ya, yang tadinya dia bentuknya cairan, maka
kita buat supaya dia menjadi berbentuk padat. Caranya bagaimana? Kalau di sini ini bukan hanya kristalisasi ya, kristalisasi dan rekristalisasi. Ini nanti silakan dibaca sendiri yang bawah. Ya. Jadi pada intinya, gampangannya, ketika kita memiliki suatu senyawa yang belum murni, seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam suatu pelarut yang bisa melarutkan. Ya, tapi pelarut ini tidak terlalu baik untuk melarutkan si senyawa yang kita tuju, walaupun memang dia bisa melarutkan semuanya. Nah, kalau kita hanya masukkan ke dalam pelarut ini, maka dia dia mungkin tidak akan bisa melarutkan 100% atau kurang terlalu baik. Akan tetapi ketika kita berikan suatu kalor atau panas, kita panaskan senyawa ini, maka seluruh senyawa yang kita masukkan yang impure ini, yang belum murni, dia akan larut. Gitu. Nah, setelah berapa lama kita dinginkan secara perlahan, maka untuk senyawa-senyawa yang impure ini atau pengotornya, dia karena kadarnya kecil, maka dia akan lebih mudah terlarut ke dalam solvent. Sedangkan senyawa kita yang besar prosentasenya, maka secara perlahan dia akan kembali menjadi berbentuk padat. Itu prinsip kristalisasi. Rekristalisasi, maaf ya. Nah, selanjutnya kromatografi. Oh, ini saya malah sertakan ini ya kasusnya. Ya udah, ini nanti di ke depan. Oke, pada intinya kromatografi akan saya jelaskan di belakang. Nah, oke. Kita masuk ke whiteboard. Jadi secara pada intinya, sederhananya ini kesimpulannya. Oke, bentar. Yang pertama, baik. Nah, kita ingin mengisolasi suatu daun, contoh ya tanaman. Di sini ada senyawa yang beda-beda. Nah, kita ingin mengisolasi itu ya menjadi senyawa-senyawa tunggalnya seperti ini. Nah, yang isinya cuma ini, yang hijau atau yang biru. Maaf, ini hijau. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, ada berbagai macam cara untuk mendapatkan dari before ya, before after gitu. Menjadi seperti ini. Ini senyawa yang tadinya campuran yang di dalam tumbuhan menjadi senyawa tunggal. Ya, dalam tanda kutip ya, karena untuk mendapatkan senyawa tunggal itu sangat sulit. Oleh karena itu kita hanya mungkin nanti lihat persentase kadar tunggalnya berapa persen juga dan sebagainya itu dan lain-lain. Tapi pada tujuannya nanti adalah kita mendapatkan senyawa yang benar-benar murni. Oke, nah untuk mendapatkan itu kita ada berbagai metode. Yang pertama tadi maserasi, yaitu dengan cara merendam sampel kita, yang hijau itu sampel ya, di dalam suatu pelarut yang dapat menyari ini contohnya senyawanya yang biru. Nah, di dalam sampel hijau ini ada senyawa biru yang nantinya senyawa biru ini akan dapat tersari ke cairan penyari. Ini prinsip dari maserasi. Kalau perkolasi, teman-teman juga saya nggak tahu, kayaknya sudah pernah dapat harusnya di farmakologi. Sama dengan maserasi prinsipnya, akan tetapi caranya adalah sampel ditaruh di atas sama ya hijau. Di sini ada biru, mungkin ada biru, ada kuning dan lain-lain. Maka kita berikan cairan penyari yang nantinya akan membawa ke bawah sehingga akan tersarilah akan terpisahlah senyawa-senyawa yang ada dalam sampel tadi. Nah, kita gunakan suatu Masya Allah. Maaf ya, saya agak cepat karena diburu waktu. Ini mana tadi? Nah, ini merupakan pemisahnya.
Yaitu kalau tadi cairan penyari saja, yang masalahnya kalau ini ada pemisah juga. Jadi cairan penyari ini melewati pemisah sehingga sinyal tadi terpisah-pisah berdasarkan kepolarannya atau lain-lain nanti bagaimana. Tapi pada intinya sinyal tersebut terpisah sehingga kita bisa pisahkan menurut kapan tetesan itu terjadi waktunya. Oke, lalu selanjutnya sokletasi, destilasi, enfiltrage. Oke, saya jelaskan yang sokletasi aja ya. Destilasi pastinya udah tahu di formulasi dulu. Kalau sokletasi, teman-teman saya bantu intinya sudah